Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat pendiri, penggagas Pondok Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran, beliau Prof. Dr. Muhammad Quraisy Shihab beserta jajarannya, para asatidzah, pengurus Pondok Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran yang insya Allah berbahagia. Baiklah teman-teman, pada kultum kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk merenungi Quran Surat Al-Baqarah ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kurang akal itu, tetapi mereka tidak mengetahui. Ayat ini bercerita tentang sifat-sifat orang munafik. Ketika diajak kebenaran, mereka malah merendahkan orang-orang beriman. Mereka merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, merasa tinggi derajatnya. Padahal dalam pandangan Allah, justru mereka lah yang tidak mengetahui kebenaran. Inilah gambaran nyata tentang sikap merasa paling benar padahal tersesat. Sikap ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menolak nasihat karena sudah merasa paling tahu, enggan mengakui kesalahan, menganggap diri paling benar dalam memahami agama, bahkan meremehkan orang lain yang berusaha taat. Padahal kebenaran bukan diukur dari perasaan, tetapi dari Al-Quran dan Sunnah. Allah dengan tegas mengatakan dalam ayat tadi, tetapi mereka tidak mengetahui. Artinya, kesesatan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang tidak mengetahui, tidak sadar bahwa dirinya sedang tersesat. Sebaliknya, orang yang beriman justru ia memiliki hati yang lembut dan terbuka. Mereka siap menerima kebenaran dari siapapun dan tidak malu untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Ulama salafun telah memberikan teladan luar biasa dalam hal ini. Mereka sangat takut salah meskipun ilmunya tinggi, karena mereka sadar hanya Allah yang maha benar. Maka mari kita perbaiki diri dengan memperbanyak introspeksi, menerima kebenaran, menerima nasihat dengan lapang dada, belajar agama dengan benar, dan menjaga hati dari kesombongan. Kemudian ada orang yang merasa dirinya paling benar, merasa amalnya sudah paling baik. Padahal di sisi Allah mereka tidak bernilai, bahkan merugi. Ini terjadi karena kesombongan dalam hati dan enggan menerima kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun itu sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Merasa paling benar seringkali berakar dari kesombongan. Mereka menutup telinga dari nasihat, menolak kritik, bahkan meremehkan orang lain. Padahal kebenaran bukan milik pribadi, tetapi milik Allah. Tugas kita hanyalah mencarinya dengan rendah hati. Kemudian selanjutnya, mungkin ini sudah 5 menit ya. Belum. 3 menit. Kayaknya harus saya lama-lamain ya, biar cepat selesai ini.
Kemudian selanjutnya yaitu apa ciri-ciri orang yang merasa paling benar padahal dirinya tersesat? Mau tahu? Yang pertama, ia sulit menerima nasihat, kemudian selalu menyalahkan orang lain. Menganggap dirinya paling paham agama dan tidak mau belajar serta introspeksi. Itulah ciri-ciri dari merasa paling benar padahal tersesat. Sebaliknya, justru orang yang berada di jalan yang benar, ia memiliki sifat rendah hati, selalu takut salah dan terus memperbaiki diri. Seperti Imam Syafi'i pernah berkata, pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Ini menunjukkan betapa ulama besar pun tidak pernah merasa paling benar. Jadi teman-temanku yang insya Allah berbahagia, dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwasannya jangan pernah menilai kebenaran berdasarkan pendapat manusia. Tetaplah berpegang pada iman, walaupun dianggap berbeda. Introspeksi diri agar kita tidak termasuk orang yang merasa paling benar, padahal jauh dari kebenaran. Karena sejatinya ukuran benar dan salah bukanlah opini manusia, tetapi apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Kalau ada salah kata mungkin bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.